Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ini ya, masih tentang mata pelajaran geografi ya Bapak Ibu. Semoga semuanya selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, Bapak Ibu atau warga paket C yang yang ada di sini ya. Jadi untuk geografi mata pelajaran kita di kelas 12 ini judulnya adalah yaitu melanjutkan yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi tidak ada lepas atau jauh dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sini untuk judul interaksi keruangan dan pengembangan wilayah. Interaksi ya. Jadi adalah hari ini kita membahas tentang interaksi keruangan dan pengembangan wilayah. Jadi untuk maksud daripada interaksi itu adalah hubungan atau tindakan saling mempengaruhi antara dua wilayah ataupun lebih ya. Nah, di sini langsung ke tujuan ya, ke tujuan dari judul tadi ya. Tujuan untuk mempelajari judul yang disebutkan sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Setelah mempelajari materi sebelum-sebelumnya, nah jadi semuanya mampu satu ya, memahami pengertian interaksi keruangan. Nah, ini interaksi antara beberapa wilayah tadi. Kemudian menjelaskan faktor penyebab interaksi antara wilayah. Nah, faktor-faktor atau penyebab-penyebab beberapa yang bisa ditemukan ya, penyebab ataupun faktor interaksi wilayah itu. Kemudian menganalisis dampak interaksi wilayah. Memahami konsep pusat pertumbuhan. Nah, menjelaskan pengembangan wilayah di Indonesia. Menunjukkan contoh interaksi wilayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh warga atau seluruh siswa khususnya mata pelajaran geografi ada beberapa yang perlu kita pahami, jadi mampu ya untuk Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 yang perlu dipahami dan harus bisa mengerti dalam hal ini. Itu tujuan untuk pembelajaran mata pelajaran geografi ini. Nah, pengertian interaksi keruangan ini adalah apa itu sih interaksi keruangan? Nah, di sini singkatnya adalah interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang sudah saya sebut tadi ya. Jadi ada beberapa wilayah ya terkait ruang lingkup wilayah tersebut yang harus didiskusikan ya, dirapatkan. Jadi tidak tumpang tindih hal-hal yang tidak diketahui oleh wilayah 1, 2, dan wilayah 3 yang menimbulkan perpindahan manusia, barang, informasi, dan jasa. Nah, jadi misalkan seperti KTP ya, misalkan lah perpindahan antara KTP di wilayah Kabupaten Banjar misalkan, dipindahkanlah alamatnya pindah ke Banjarmasin,
kemudian misalkan ke daerah selain Kalsel ya. Nah, jadi itu perpindahan bagian daripada interaksi keruangan tadi, satu wilayah antara wilayah satu dan yang lainnya. Contoh kemudian di sini contohnya adalah perdagangan antar kota. Nah, kota Banjarbaru, kota Banjarmasin ya. Mobilitas penduduk, pengiriman barang melalui transportasi ya, sekarang ya seperti Gojek ya, Shopee, kemudian lain sebagainya. Penyebaran informasi melalui internet. Nah, ini seperti yang sekarang kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat video saja dibanding secara langsung ya. Kita cuma mendengarkan, melihat apa yang dijelaskan di video ini ya. Kurang lebih 10 menit. Jika secara langsung bisa lebih dari itu ya. Ciri-ciri interaksi keruangan terjadi antar wilayah. Ciri-cirinya ada hubungan saling membutuhkan, memanfaatkan sarana transportasi dan komunikasi. Nah, itu faktor penyebab interaksi antar wilayah. Nah, di sini ya, Bapak Ibu. Jadi harus dipahami faktornya adalah satu, perbedaan potensi wilayah. Setiap wilayah memiliki sumber daya berbeda. Contoh, daerah pegunungan menghasilkan sayur, daerah pesisir menghasilkan ikan. Kemudian kebutuhan manusia membutuhkan barang dan jasa dari wilayah lain. Kemudian lagi kemajuan transportasi, jalan, bandara dan pelabuhan mempercepat hubungan antar wilayah ya. Yang asal jalan darat, jalan udara lebih cepat misalkan begitu. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi, internet memudahkan pertukaran informasi. Jadi nggak terlalu sulit sekarang ya. Tinggal telepon, tinggal WA, ya sudah sampailah informasi. Kemudian bentuk interaksi keruangan, satu, mobilitas penduduk, perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Contoh urbanisasi, transmigrasi, migrasi kerja. Yang kedua, komunikasi pertukaran informasi antar wilayah. Contoh telepon, media sosial, video conference. Kemudian yang ketiga, transportasi, perpindahan barang dan manusia. Contohnya apa? Kereta api, kapal laut, pesawat udara. Dampak dari interaksi keruangan ini ada dua ya. Ada dua, dampak positif dan juga negatif. Satu, dampak positifnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat perkembangan teknologi, mempermudah distribusi barang. Itu dampak positifnya. Bisa bahkan lebih ya dari yang 4 ini. Ini mungkin yang lebih terkemuka untuk dampak dari interaksi keruangan ini. Kemudian berikutnya adalah yang kedua ini ya, yang kedua dari dampak interaksi keruangan. Yang keduanya adalah negatif, tadi positif. Negatifnya kemacetan di kota semakin besar, kesenjangan pembangunan, pencemaran lingkungan, urbanisasi berlebihan. Jadi sama-sama dari positif dan negatifnya ini ada 4 ya. Ya tadi bisa lebih dari 4 ini ya. Kemudian konsep pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan adalah wilayah yang mengalami perkembangan lebih cepat dibanding wilayah lain, sehingga mempengaruhi daerah di sekitarnya. Ciri-ciri pusat pertumbuhan memiliki fasilitas lengkap, aktivitas ekonomi tinggi, menjadi pusat perdagangan dan jasa, memiliki akses transportasi baik. Ya, contoh Jakarta, Surabaya, Makassar. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Francois Puig. Isi teori pertumbuhan ekonomi tidak terjadi merata. Pertumbuhan muncul di pusat tertentu, ya, daerah sekitar akan ikut berkembang. Contohnya, kawasan industri yang mempengaruhi daerah sekitarnya. Pengembangan wilayah di Indonesia, tujuan pengembangan wilayah ini adalah mengurangi kesenjangan antar daerah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, memanfaatkan potensi daerah,
Nah, contoh program pembangunan jalan tol, kawasan ekonomi khusus, pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Nah, permasalahan pengembangan wilayah ini ada beberapa masalah yang terjadi. Apa saja sih ya? Apa saja? Yang pertama ada ketimpangan pembangunan, kekurangnya infrastruktur, yang ketiga kemiskinan, yang keempat kerusakan lingkungan, kelima kepadatan penduduk di kota besar. Ya, ini yang beberapa masalah yang dihadapi. Kemudian upaya mengatasinya atau upaya solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan, pengembangan transportasi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Nah, contoh interaksi keuangan di Indonesia, bidang ekonomi, ya, kemudian bidang sosial, bidang budaya, bidang teknologi, ada 4 ya. Ekonomi itu distribusi hasil pertanian antar daerah. Kalau bidang sosial, perpindahan penduduk untuk pendidikan. Kalau bidang budaya, itu penyebaran budaya melalui media sosial. Kalau bidang teknologi, belanja online antar kota dan provinsi. Jadi kesimpulan di situ adalah interaksi keuangan terjadi karena adanya hubungan antar wilayah. Itu kesimpulan 1 ya. Makanya ada judulnya geografi tentang interaksi keuangan ini. Jadi yang menyebabkan terjadinya adanya hubungan antar wilayah. Perbedaan potensi wilayah mendorong kerjasama antara wilayah 1 dan wilayah 2 atau A dan B dan seterusnya. Pusat pertumbuhan berperan penting dalam pembangunan. Pengembangan wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Interaksi wilayah memberikan dampak positif dan negatif. Ya. Misalkan ada pertanyaan, ada berapa dampak positif dari interaksi keuangan misalkan, gitu ya. Jadi di sini tidak ada pertanyaan atau soal. Jadi harapannya Bapak Ibu tetap memantau dan mendengarkan yang bisa disampaikan ya. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA sebelum-sebelumnya sudah di share ya. Demikian dari saya Muhammad Fahri SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.